Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Miftah Ilmi. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar seleksi Timur Tengah, khususnya ke Al-Azhar Kairo Mesir. Karena setiap tahun pasti banyak sekali di antara kalian yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Mesir gitu. Karena memang peminatnya setiap tahun tuh banyak. Mungkin setiap tahun tuh kuota dari Kemenak itu sendiri itu sekitar 1.000 sampai 1.500 setiap tahunnya. Nah, namun setiap tahun karena banyaknya peminat, juga banyak orang-orang yang bingung, di antara kalian bingung gitu. Kenapa? Karena kurang informasi. Gimana cara daftarnya, kapan seleksinya, kemudian soal yang ditesnya apa aja gitu kan, pertanyaannya apa aja, itu kan yang membuat kita bingung. Karena kita kekurangan informasi. Nah, sama saya juga dulu pas waktu awal-awal pengen kuliah gitu. Saya juga bingung karena kekurangan informasi. Tapi di zaman sekarang itu kita nggak usah bingung itu sebenarnya karena banyak sekali media sosial, akun-akun atau website-website yang bisa kita cari tahu secara mandiri gitu. Kita bisa cari tahu sendiri gitu. Kalau kita mau ya tinggal cari tahu aja gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit ya, singkat aja. Jadi jalur untuk untuk bisa kuliah ke Mesir itu jalurnya paling banyak itu lewat Kemenag. Karena setiap tahun itu Kemenag pasti membuka jalur seleksi Timur Tengah gitu. Baik beasiswa ataupun non beasiswa. Nah, kuotanya itu seperti yang saya selalu sebutkan, kuotanya itu sekitar 1.000 biasanya, 1.000-an. Nah, kapan? Pertanyaan kapan Kemenag biasanya membuka jalur seleksinya gitu, jalur seleksi ini. Biasanya Kemenag tuh membuka antara bulan 5, 6, 7 gitu. Sekarang bulan 5, tapi belum buka. Kenapa? Karena kelas 12 belum lulus. Jadi biasanya setelah kelulusan dari kelas 12 itu nggak lama setelah itu Kemenag ngumumin bahwa tanggal sekian akan diadakan seleksi Timur Tengah gitu. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu kapan pastinya, kalian harus ngikutin terus tuh websitenya Kemenag gitu. Kalian bisa ini aja bisa cari aja di website seleksi Timur Tengah Kemenag. Pasti nanti di situ muncul website Kemenag. Kalian bisa cari tahu. Nanti setiap ada update baru gitu dari Kemenag, pasti nanti di situ muncul gitu. Atau kalian kalau pengen pengen nggak ketinggalan lagi, kalian bisa ikutin akun-akun media sosial di Instagram karena banyak sekali akun-akun di Instagram yang membahas tentang kuliah Timur Tengah, kapan kapan seleksinya dan lain sebagainya. Nah, ya, pertama seperti itu. Kemudian nanti ketika kalian udah tahu tanggalnya, itu pasti langsung ada di websitenya gitu, langsung ada PDF gitu kan, ada brosur lampiran persyaratannya ini. Nah, untuk daftar itu sebenarnya gampang sekali gitu. Kita cuma butuh surat kelulusan aja gitu. Sebagai bukti bahwa kita udah lulus kelas 12. Kemudian untuk ijazah itu bisa nyusul gitu atau transkrip nilai sementara gitu. Karena itu hanya untuk hanya untuk persyaratan agar kita bisa ikut tes gitu. Bahwasannya kita udah lulus SMA gitu kan atau madrasah aliyah atau setingkatnya gitu. Nah, nanti biasanya kita bayar ya, bayar uang untuk tesnya itu paling 300.000 sampai 400.000 lah gitu, administrasinya untuk tes. Nah, kemudian setelah bayar gitu, nanti kita langsung langsung dikasih nomor WA-nya gitu, ngasih bukti bahwa kita udah bayar, nanti langsung kita dapat akun gitu. Karena biasanya tesnya itu sekarang online. Jadi langsung tesnya online, langsung dari markas Zaid yang ada di Kairos ini. Nah, tes tulis, kemudian habis itu wawancara. Jadi dua aja. Nah, tes tulis itu biasanya maharotul kitabah, maharotul kalam, maharotul istima gitu. Terus apa? Ya, antara itu. Jadi listening gitu. Kemudian speaking, kalau di bahasa Inggris listening, speaking, reading gitu. Jadi empat. Nah, empat itu harus dikuasai. Yang paling dikuasai itu harus harus bisa nahwu sorof sama balaghah. Itu intinya itu. Nah, gimana caranya gitu? Bisa tahu tipe-tipe soalnya. Nah, setidaknya kalian harus ikut program atau kursus atau bimbel gitu yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu.
Di Indonesia ini udah banyak sekali lembaga-lembaga bimbel gitu kan, di berbagai daerah, di berbagai provinsi itu udah banyak sekali karena banyak sekali alumni Timur Tengah yang udah lulus dan mereka membuka lembaga-lembaga tersebut gitu untuk membantu teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Al-Azhar Mesir. Kayak di Banten itu ada bagus itu namanya lembaganya El Darosa, kemudian di Tangerang itu ada Rehlata, kemudian di Pare, di Kediri itu ada Markas Sarobiah. Itu tuh banyak, sebenarnya banyak banget. Jadi teman-teman itu kalau mau tahu infonya, cukup ikutin satu akun aja di Instagram gitu kan, untuk tahu info kapan Kemenak buka jalur ini apa, tes Timur Tengah. Kalian cuma butuh satu akun aja di Instagram yang aktif, akun tentang media Timur Tengah gitu. Atau kalian bisa tanya ke saya di IG, kayaknya saya ada deh link saya IG saya di YouTube gitu. Kalian bisa tanya langsung, nanti saya kasih akunnya gitu. Nah, ketika kalian nanti ikutan bimbel khusus, nah itu yang akan membuat kalian tuh lebih jelas gitu. Kenapa? Karena kalian akan dibimbing dari awal sampai akhir gitu. Jadi di benar-benar belajar sebulan atau 2 bulan gitu. Benar-benar belajar, dikasih materi, terus dikasih contoh soal setiap tahunnya seperti ini gitu. Jadi kalian nggak bingung. Sebenarnya ketika kalian sudah masuk lembaga, yayasan, mengikuti bimbel atau kursus program Timur Tengah, itu kalian nggak akan bingung. Di situ semuanya akan terjawab gitu. Jadi mulai dari pembelajaran, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir itu semuanya dibimbing. Kalian bisa nanya apa aja bebas sama pengurusnya nanti gitu. Dan nanti ketika Kemenak ngeluarin pengumuman kapan tesnya dilaksanakan, itu lembaga-lembaga yang kalian ikuti dalam program kursus atau bimbel itu akan ngasih tahu gitu. Tanggal sekian, kemudian kalian akan disiapkan gitu sematang mungkin. Nah, jadi yang paling penting itu kalau kalian bingung, udah ikut aja ke satu lembaga, ikut kursus bimbel gitu. Sebulan atau 2 bulan. Kalau orang yang udah pernah mondok, pernah belajar Nah, sorof balagoh itu sebulan 2 bulan udah cukup gitu. Namun bagi orang-orang yang pengen banget mulai dari nol atau memang merasa kalian itu masih kurang dalam bahasa Arab, sebaiknya kalian itu meluangkan waktu selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kalian fokus saja belajar bahasa Arab gitu. Karena kenapa ya? Karena penting banget bahasa Arab gitu. Mau tidak mau kita harus menguasai bahasa Arab karena nanti kuliah di sini memakai bahasa Arab. Ketika bahasa Arab kita kurang, kita akan keteteran gitu, akan kewalahan kuliah gitu. Bahkan ketika bahasa Arab kita kurang, nanti kita kuliahnya terlambat gitu, bisa bertahun-tahun. Nah, jadi sebaiknya persiapkan sematang mungkin. Yang paling penting itu persiapan gitu. Ketika persiapan kita udah matang gitu kan, kita nggak akan bingung lagi gitu. Mau tesnya kapan, kita udah siap tes gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah tes tulis, nanti eh, apa namanya tes lisan atau wawancara. Itu kalau sama orang-orang Indo ya pakai bahasa Indonesia gitu wawancaranya. Ya seputar kebangsaan gitu. Kita ditanya keluarga kita, kemudian apa pendapat kita tentang sebuah negara gitu. Itu kebangsaan kan seperti itu. Seperti itu intinya. Nah, kemudian udah sih itu aja. Yang terpenting itu aja. Jadi nggak usah bingung. Sebenarnya mudah kalau kalian tahu informasinya. Yang terpenting persiapan sematang mungkin, persiapan bahasa Arab, ikutin akun-akun tentang Timur Tengah dan udah selesai gitu. Ya semoga informasi ini membantu gitu. Sebenarnya ini udah membantu gitu kan. Ya bukan udah komplit gitu. Maksudnya kayak udah kalian udah saya kasih tahu, kalian tinggal tinggal action aja gitu. Tinggal lakuin aja gitu. Nggak usah bingung gitu kan. Nah, tapi kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, bisa dipertanyakan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.